Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang saya muliakan, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai yang hadir dalam masjid ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini adalah tanggal 15 Agustus, berarti 2 hari lagi kita memasuki 17 Agustus yang disebut sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi para jemaah sekalian, tentunya kita sama-sama tahu bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu mensyukurinya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kemerdekaan para jemaah sekalian, kita hanya bersin saja, kita disunatkan membaca Alhamdulillah. Bangun tidur saja, Alhamdulillah. Selesai buang hajat, Alhamdulillah. Apalagi nikmat kemerdekaan para jemaah sekalian. Salah satu hal yang bisa menyadarkan hati kita betapa tingginya nilai kemerdekaan ini para jemaah sekalian, kalau kita membayangkan apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina yang sementara dijajah oleh Israel para jemaah sekalian. Sudah sekian puluhan ribu yang meninggal dunia. Sudah lebih 100 ribu yang luka-luka para jemaah sekalian. Rumah pada hancur, masjid, fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, semuanya hancur. Kekurangan bahan makanan, kekurangan minuman pada jemaah sekalian. Dan yang paling menyedihkan karena dihalangi masuknya pasukan makanan dan minuman untuk mereka dan obat-obatan. Maka bagaimana menderitanya mereka itu para jemaah sekalian. Maka dengan kita menyadari yang seperti itu, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah tingkatan daripada kamu. Jangan selalu melihat ke atas supaya kamu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, namun dalam agama kita dikatakan bahwa bersyukur itu gampang diucapkan, tetapi sukar dibuktikan itu kesyukuran para jemaah sekalian. Maka di dalam salah satu ayat dikatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit saja dari hambaku itu, kata Allah, yang betul-betul bersyukur. Kalau mengucapkan syukur ya gampang saja. Kalau mengaku bersyukur gampang saja. Tetapi membuktikan kesyukuran inilah yang sangat sukar para jemaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan penjelasan dari agama kita, apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita itu betul-betul disebut orang yang bersyukur. Hadirin yang saya muliakan, menurut para ulama kita, barulah sempurna kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kalau kesyukuran itu dilakukan oleh 3 komponen dari tubuh kita ini, para jemaah sekalian. Yang pertama adalah hati dan kesadaran kita yang merasa dan menyadari, wa ma bikum min nikmatin faminallah, nikmat apa saja yang kamu rasakan pada hakikatnya itu dari Allah. Kesehatan, rezeki, pangkat, dan lain-lainnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa apapun yang kita rasakan itu sebenarnya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para jemaah sekalian, hendaknya lidah kita ini jangan berhenti alhamdulillah. Karena nikmat itu begitu banyak. Ada selesai makan alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, keluar dari kamar kecil alhamdulillah, mendengarkan berita-berita gembira alhamdulillah. Ini semuanya hendaknya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jangan kita pandang enteng alhamdulillah itu, para jemaah sekalian. Meskipun sangat singkat dan pendek, tapi menurut dalam hadis, nanti kalau ditimbang dalam timbangan amal di hari kemudian, tamla'ul mizan, pahalanya itu memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah, para jemaah sekalian. Kenapa, para jemaah sekalian? Karena Allah itu sangat senang kalau dipuji. Allah senang dan Allah gembira dan Allah menyuruh kita untuk memujinya, para jemaah sekalian. Itulah sebabnya Allah memberi petunjuk kepada kita di dalam membaca surat Al-Fatihah. Maka yang pertama-tama kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini hendaknya kita rasakan kalau kita salat, lalu kita membaca Al-Fatihah. Mari kita renungkan, pikirkan, sadari betapa banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah. Maka keluarlah suara hati kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian hadirin yang kami muliakan, sesudah kesadaran ini kita sadari dalam perasaan dan hati kita, kemudian kita ucapkan dengan ucapan hamdalah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting pada jemaah sekalian adalah mengamalkan, membuktikan, yaitu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, menurut di dalam keterangan agama kita, dalil dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekurang-kurangnya 3 yang perlu kita lakukan kalau kita ini betul-betul ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengamalannya. Yang pertama, para jemaah sekalian, adalah orang yang bersyukur itu tidak bosan beribadah kepada Allah, para jemaah sekalian. Dia tidak capek beribadah kepada Allah dan dia tidak mau berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disyukuri. Maka salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kalau kita selalu beribadah kepadanya. Para jemaah sekalian, coba kita perhatikan di dalam surat yang pertama-tama diturunkan atau ayat yang pertama-tama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Dia mengajar dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang dia tidak ketahui. Di sini kita melihat betapa Allah itu ingin sekali dikenal oleh manusia. Dan Allah senang kalau dikenal. Ayat yang paling pertama, maka Allah sudah langsung memperkenalkan dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dialah Al-Khaliq, pencipta, dan kita semua dan semesta alam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Allah tidak hanya menciptakan manusia ini, para jemaah sekalian,
Tapi segala kebutuhan hidup kita ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, udara, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang berilmu, kita tidak berilmu. Maka penghujung daripada ayat ini atau surah ini para jemaah sekalian mengatakan wasjud, sujudlah. Syukurilah penciptaan Allah dan nikmatnya dan ilmunya Allah yang diajarkan kepada kita. Ialah wasjud waqtarib. Sujudlah, banyaklah sujud kepada Allah. Dan semakin banyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sedih para jemaah sekalian. Dia sedih melihat Nabi itu sepertinya terlalu memaksa dirinya beribadah. Sehingga kalau beliau salat malam seakan-akan kakinya itu sudah bengkak karena seakan-akan darah itu sudah turun semua di kakinya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita terlalu memaksa diri beribadah begitu? Bukankah tidak ada yang masuk surga sebelum Rasulullah masuk surga? Bukankah Rasulullah sudah dijamin diampuni segala dosanya? Tetapi Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah seyogianya saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Seakan-akan Aisyah mengatakan, ini lagi masih kurang. Ya, jadi para jemaah sekalian, mari kita senang beribadah atas nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung para jemaah sekalian. Ternyata setiap ibadah yang kita lakukan namanya takarrub, pendekatan diri kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah di dunia apalagi nanti di akhirat. Yang kedua, tanda daripada kesyukuran ini, pengamalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi bukan hanya sekadar beribadah, tetapi hendaknya kita bertakwa para jemaah sekalian. Di dalam salah satu ayat dikatakan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Maka para jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat proklamasi yang ke-80 ini para jemaah sekalian, kita semangat takwa itu semakin meningkat para jemaah sekalian. Dan kita tidak bisa bertakwa tanpa Quran. Karena dalam salah satu ayat dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Dzalikal kitab, inilah kitab para jemaah sekalian. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam kitab ini. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau saya mau bertakwa para jemaah sekalian, tidak boleh tidak, saya selalu harus dekat dengan Quran ini. Dan para jemaah sekalian, inilah Quran keberuntungan untuk kita para jemaah sekalian. Inilah Quran Siratal Mustaqim yang akan membawa kita ke surga. Di dalam salah satu ayat dikatakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Muhammad, inilah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, dan kamu kelak akan ditanya tentang Quran ini para jemaah sekalian. Kita ingin berkah, inilah Quran penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Kita ingin pahala, inilah Quran lautan pahala para jemaah sekalian. Satu huruf saja kita baca sudah dianggap satu amal 10 pahalanya. Kita ingin rahmat, di dalam hadis dikatakan kita tidak akan masuk surga karena amal kita. Tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Quran penuh dengan rahmat. Wa innahu la rahmatun lil mu'minin. Inilah rahmat untuk orang yang beriman. Kita memerlukan obat para jemaah sekalian. Obat rohani, obat jasmani. Inilah Quran, obat. Di dalam surat Bani Israel dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Quran ini sebagai rahmat dan obat bagi orang yang beriman. Maka para jemaah sekalian, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan bertakwa, dan bertakwa itu adalah mengikuti Al-Quran. Maka mari kita meningkatkan perhatian kita kepada Al-Quran ini para jemaah sekalian.
Mari kita menjadi keluarganya Allah dengan cara menjadi keluarga Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, ahlul Qur'ani ahlullahi wa hasatuhu. Keluarga besar Al-Quran adalah keluarga besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi satu julukan dan istilah yang disebut dalam Quran yang sangat menarik para jemaah sekalian. Kalau ada organisasi dikatakan Muhammadiyah, pengikut Muhammadiyah, tapi ada yang lebih hebat lagi para jemaah sekalian. Yang mana itu? Kalau kita jadi Rabbani, pengikut Rabbul Alamin, pengikut Allah, pencinta Allah, pengabdi Allah. Kapan Allah menjadikan kita ini sebagai Rabbani? Kapan kita ini menjadi Rabbani? Maka disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina. Jadilah kamu Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu selalu mengajarkan kitab suci ini dan kamu selalu mempelajarinya para jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, kami sebutkan di sini sebagai pengamalan dari takwa, ialah hendaknya kita senang mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita menyampaikan petunjuk ini kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang mengatakan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah pesan-pesan dan ajaran daripadaku, kata Nabi SAW, meskipun sepotong ayat. Para jemaah sekalian, apa dalilnya? Bahwa kalau kita ingin bersyukur, hendaknya kita suka menyampaikan pesan Nabi SAW, pesan agama. Dalilnya itu mengatakan, dzurriyyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Mereka adalah keturunan-keturunan dari orang yang kami angkut di atas perahu bersama dengan Nabi Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Para jemaah sekalian, salah satu yang menonjol pada diri Nabi Nuh ini adalah dakwah para jemaah sekalian. Beliau diberikan umur 950 tahun. Begitu lama beliau berdakwah. Tetapi wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Malahan ada anaknya tidak beriman, ada istrinya tidak beriman para jemaah sekalian. Apakah beliau berhenti berdakwah? Tidak. Beliau tetap berdakwah para jemaah sekalian. Maka Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh ini yang selalu berdakwah, itu menunjukkan bahwa dia hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah sekalian, mari kita mengadakan upaya meningkatkan kesadaran kita dalam beragama. Bahwa rupanya dalam beragama ini para jemaah sekalian, tidak cukup kita hanya mengamalkan agama ini. Hendaknya kita sampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain. Inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Asri. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kapan mereka tidak rugi? Kecuali kalau beriman. Hanya beriman ditambah dengan wa amilus shalihat. Cukup? Belum cukup para jemaah sekalian. Wa tawasau bil haqqi, hendaknya mereka saling mengajak kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling mengajak kepada kesabaran. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jemaah yang saya muliakan, di dalam agama kita disebutkan bahwa ada satu sikap yang sangat bertentangan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu para jemaah sekalian? Kalau kita maksiat dan
berbuat dosa, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang diperintahkan para jemaah sekalian. Inilah sesuatu yang sangat bertentangan dengan kesyukuran. Maka para jemaah sekalian, kita ini sebagai hamba yang banyak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dosa ini disyukuri para jemaah sekalian. Oleh karena itu dalam kita nanti memperingati proklamasi ini, hendaknya diminimalkan itu perbuatan maksiat, karena itu kadang-kadang terjadi para jemaah sekalian. Ada salah seorang bupati, dia melarang ini waria, jangan keluar lagi melakukan kegiatan pada proklamasi ini. Karena mereka itu para jemaah sekalian melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan acara-acara hiburannya itu tidak sampai larut malam sehingga tidak salat subuh para jemaah. Bagaimana kita mensyukuri Allah lalu tidak salat subuh? Kesimpulannya para jemaah sekalian, mari kita meninggalkan maksiat. Karena Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena maksiat, dosa yang dia lakukan. Dan umat-umat yang lalu dibinasakan karena maksiat. Maka para jemaah sekalian, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan meminimalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ihwanana al-muslimina fi Filistin wa fi Syria wa fi kulli makan. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ksib kurbatahum wa fukka asrahum. Allahumma baddil khawfahum amna ya rabbal alamin. Allahumma alaika bi a'daika a'daiddin alladzina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'aduna awliya'akal muwahhidin wa yaqtuluna ibadakas salihin. Allahumma khalif baina kalimatihim wa shattit baina qulubihim waj'al tadmirahum fi tadbirihim wa adir alaihim da'iratas saw wa anzil alaihim ba'sakal ladzi la yuraddu anil qaumil mujrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.